Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Lu Xizun ketua grup lo. Lepaskan gadis itu. Jangan ikut campur. Tuan, tolong aku. Itu tergantung pada kemampuanmu. Pergi. Apa kau tahu apa yang sedang kau lakukan? Aku tahu. Apakah kau pergi ke Yuchen saat masih kecil? Yuchen, Tidak. Kau tampan sekali. Aku ingin menciummu. Jangan pergi. Kau jangan pergi. Aku tidak ingin kau pergi. kau mabuk. Aku tidak mabuk. Apakah kau juga membenciku? Karena aku membosankan. Benarkah? Apakah kau membenciku? Aku tak mau manfaatkan yang rentan. Ini bukan memanfaatkan seseorang dalam posisi rentan. Ini adalah kesepakatan bersama. The film was translated and narrated by M Media. Jiang Tingyu, apa yang sudah kau lakukan? Seseorang dengan baik hati menyelamatkanmu, tapi kau malah mengambil kesempatan untuk tidur dengannya. Pria tampan yang sempurna. Kalung ini sudah bersamaku selama lebih dari 20 tahun. Ini adalah benda paling berharga yang kumiliki. Anggap saja ini sebagai kompensasiku. Liu asisten Lu Xizun. Aku tidak bermaksud mengkritik tapi, bos, kau sudah melihatnya seharian. Bukankah itu hanya kalung berlian biasa? Aku terus merasa kalung ini terlihat familiar. Tidak, kalung yang dipakai gadis-gadis itu. Bukankah semuanya hampir sama, familiar? Itu benar-benar dia. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Mengapa dia begitu mirip penampilannya dengan Ro Chingku? Bagaimana mungkin kesayanganku begitu jahat? Makin miskin, makin hina kelakuannya.
Kau benar-benar berani menjebak Jiao Jiaoku. Merusak reputasinya secara daring. Kurasa kau sudah bosan hidup. Jelas sekali Wen Jiao Jiao yang. Jelas sekali dia sendiri yang menjadi orang ketiga. Ibu, jangan buang-buang kata pada orang seperti ini. Mereka baru akan belajar. Kalau sudah dipukuli sampai sakit, pukul dia. Hajar dia sampai babak belur. Apa yang sedang kau lakukan? Jiang Qingyu, inilah perbedaan antara kau dan aku. Aneh. Mengapa dadaku terasa begitu sesak? The film was translated and narrated Kau by dan M Ruo Qing Media. memiliki ikatan ibu anak. Jika kau sedih, dia juga akan tertekan. Aku merasa sangat buruk melihatnya dipukuli. Mungkinkah dia Ruo Qing? Berhenti. Berhenti memukulnya. Ibu, kenapa Bibi menyuruh mereka berhenti? Aku belum puas melampiaskan amarahku. Terus pukul dia. Dia sudah dipukuli sampai separah ini. Kau tak cukup luapkan amarah. Belum cukup. Kali ini aku lepaskan kau. Aku tidak butuh simpati palsumu. Lebih baik kau bunuh saja aku. Jika tidak, aku benar-benar tidak akan membiarkanmu pergi. Aku pasti sudah gila tadi, sampai berpikir bahwa gadis jahat seperti itu adalah Ruo Qingku. Hukuman ringan sebagai peringatan. Lain kali jika kau berani berencana melawan Jiao Jiao, kau tidak akan seberuntung ini. Gadis yatim piatu berani melawanku. Sekarang kau tahu apa yang harus kau lakukan, kan? Wen Jiao Jiao, aib hari ini. Di masa depan aku pasti akan membalasnya 100 kali lipat. Dasar wanita jalang. Wen Jiao Jiao mengirimku ke sini untuk membantumu. Apa yang ingin kau lakukan? Jiang Qingyu, untuk apa kau pikir aku datang ke sini? Leimu. Percuma kau mencariku. Wen Jiao Jiao sudah tidak menginginkanmu lagi, kan? Bukankah ini semua salahmu? Aku sudah berhasil memikat hati Wen Jiao Jiao. Diberi waktu, aku akan menjadi menantu keluarga Wen dan mencapai lompatan kelas sosial. Jiang Qingyu, ini semua salahmu. Kau merusak segalanya. Apa kau mendengarnya? Dia sama sekali tidak dikirim oleh Wen Jiao Jiao. Tidak, dia bicara omong kosong. Jiang Qingyu, mati kau. Tuan Lu, Kebetulan sekali aku menyelamatkanmu lagi. awas. Jiang Qingyu, di mana kau menemukan pria ini? Diam. Kirim mereka ke kantor polisi untukku. Dokter, kapan dia akan bangun? Ketua Lu mohon tenang. Setelah Nona Jing cukup beristirahat, dia akan bangun besok. Hanya saja Nona Jing menderita luka parah di perutnya.
Dan kemungkinan akan butuh pemulihan yang hati-hati setelahnya. Luka parah. Ya, Aku mengerti. Terima kasih dokter. sama-sama. Bos, setelah diidentifikasi, kalung ini adalah barang tiruan, bukan Jingyue Xiang Yong asli. Begitukah? Kurasa begitu. Sudah bertahun-tahun. Mengingat kekuatan keluarga Lu dan Wen. Namun mereka belum menemukan Ru Qing. Bagaimana mungkin dia adalah orangnya? Ada lagi. Ini yang kau minta untuk diselidiki, informasi tentang Jiang Qingyu. Aku menemukan bahwa dia adalah seorang yatim piatu. Apa katamu? Dia benar-benar Ru Qing. Bos? Bos, kami menemukan luka Nona Jian disebabkan oleh orang-orang yang diperintahkan Nyonya Wen. Ikutlah denganku ke kediaman keluarga Wen. Ya. Masih belum ada kabar tentang Ru Qing. Ziyu sudah pergi secara pribadi ke Yuchen. Anda bisa tenang. Sudah genap 20 tahun. Aku tidak tahu seberapa banyak penderitaan putriku yang malang telah tanggung di luar sana. Pantas saja mereka begitu kejam padaku. Jadi mereka berusaha mencari putri kandung mereka. Aku sama sekali tidak akan mengizinkannya. Tidak peduli metode apa yang kau gunakan, aku harus menjadi satu-satunya putri sulung keluarga Wen. Apa kau mengerti? Di kehidupan selanjutnya cari keluarga baik lahir. Jaizan, kau di sini. Kak Jaizan, kenapa kau datang selarut ini? Sudah makan? Aku akan minta pengasuh membuatkan sesuatu untukmu. Tidak perlu. Aku datang untuk menemui Bibi Wen. Untuk apa kau butuh Bibi Wen? Apa yang terjadi di sini? Orang-orangku sudah tahu bahwa Bibi Wen membawa orang untuk memukul Jiang Qingyu. Benar sekali. Kak Jaizan, kau datang ke sini karena Jing Qingyu. Ya, dia adalah wanitaku. Karena Bibi Wen bawa orang pukul dia. Bukankah seharusnya ada penjelasan? Apa? Kau dan Jing Qingyu? Akulah yang memukulnya. Penjelasan seperti apa yang kau inginkan dariku? Sederhana. Apa yang Bibi Wen lakukan? Akan kubalas sekali. Kak Jaizan, apa yang sedang kau coba lakukan? Lu Shizu, beraninya kau bertindak liar di kediaman keluarga Wenku. Bagaimana pepatahnya? Dengan caranya sendiri. Kembalikan pada dirinya sendiri. Apa maksudnya itu? Saya mengerti. Pukul dia. Lu Shizu, Kau sudah menyebabkan kematian salah satu putriku. Apa kau ingin memukul putriku yang lain sampai mati juga? berhenti. Jika kau ingin memukul seseorang, pukul saja aku. Lu Shizu, Jika Ru Qing melihat Bibi memperlakukan putri orang lain seperti itu, dia pasti akan sangat sedih. Dia yang merencanakan sesuatu melawan Jiao Jiao kami lebih dulu. Lini Ru Qing. Aku akan melepaskan Wen Jiao Jiao untuk hari ini. Tapi Bibi sebaiknya Bibi selidiki dengan jelas. Apakah Wen Jiao Jiao yang memulai masalah ini atau bukan? Tidak apa-apa. Ayo bangun. apa yang sebenarnya terjadi? Cepat katakan padaku. Aku hanya meminta ibu mencari seseorang. Untuk memberi pelajaran pada Jing Qingyu itu saja. Apa kau mendengarnya? Dia belum dewasa. Dan kau ikut-ikutan omong kosong itu.
Jika aku tidak membuat keributan seperti ini hari ini, aku masih tidak akan tahu bahwa Lu Jaizan sebenarnya memiliki wanita di luar. Benar, Lu Jaizan baru saja bilang kau yang memulai masalah lebih dulu. The film was translated Jelas-jelas dia yang and menjebakku. narrated by Dia Ed berselingkuh Media. dengan Jing Qingyu dan berlari ke sini untuk membelanya. Kurasa dia pasti sudah lama melupakan Ruo Jing. Lalu kenapa kalau dia melakukannya? Lu Shizul sudah menunggu Ruo King dengan getir selama 20 tahun. Dia sudah melakukan semua yang dia bisa. Aku dengar keluarga Lu telah mengeluarkan ultimatum tegas, menuntutnya untuk menikah sebelum akhir tahun. Keluarga Shen ingin menikahkan putri mereka ke dalam keluarga itu, ibu dan ayah. Karena aku di sini mewakili Ruo King untuk menjagamu, maka aku pasti akan membantu Ruo King mempertahankan tunangannya. Apa maksudmu? Lu Jaizan hanya perlu menikahi seorang wanita, hanya untuk memberi penjelasan pada keluarganya, karena Ruo King tidak ada di sini. Bukankah aku pilihan terbaik? Ibu dan ayah. Keluarga Lu itu berkuasa dan kaya raya. Daripada kehilangan dukungan ini, kenapa Bibi tidak membiarkanku menikah dengannya saja? Jangan khawatir, aku bersumpah. Segera setelah Ruo King kembali, aku akan segera mengembalikan Lu Jaizan padanya. Menurutku untuk situasi saat ini satu-satunya cara. Kau sudah bangun. Tuan Lu, Bagaimana perasaanmu? baiklah. Tuan Lu, kebetulan sekali. Kau menyelamatkanku lagi. Bukan kebetulan. Aku secara khusus pergi mencari Nona Jian. Mencariku. Ada yang bisa kubantu? Untuk bertanggung jawab. Kau bangun dan langsung kabur. Apakah kau tidak puas denganku malam itu? Atau kau bilang, kau ingin mendapatkannya secara gratis? Gimana bisa aku dapat gratis? Bukankah aku sudah meninggalkan kalung untukmu? Nona Jian berpikir, satu kalung bisa membeli kesucianku. Apa aku terlihat semurah itu? Dan juga aku. Kecilkan suaramu. Tidak ada orang luar di sini. Itu juga pengalaman pertamaku. Kau tidak terlalu rugi kan? Jadi Nona Jian, apa kau tidak berencana untuk bertanggung jawab? Kalau begitu aku harus mencari orang lain. Tunggu sebentar. Aku tanggung jawab, oke? Nona Jian, silakan tanda tangani kontraknya. Menandatangani kontrak apa? Pernikahan. Ini adalah perjanjian pranikah. Kau hanya perlu membantuku menghadapi keluargaku, dan aku akan memberimu setiap bulan biaya kompensasi sebesar 1 juta. 1 juta. Setiap bulan. Tanda tangani, aku akan tanda tangani sekarang. Apa kau tidak akan melihat detail kontraknya dengan teliti? Aku percaya, Tuan Lu tidak akan menipuku. Tuan Lu senang bekerja sama dengan Anda. Selamat bekerja sama. Nyonya, ini adalah camilan yang disiapkan untuk Anda. Silakan dicoba dan lihat apakah sesuai dengan selera Anda. Terima kasih. Aku akan memakannya nanti. Tonik obat yang disiapkan untuk Anda akan segera tiba. Obat herbal. Kesehatanku cukup baik. Hanya saja perutku sedikit sakit. Ini secara khusus diperintahkan oleh Tuan untuk menutrisi tubuh Anda. Tuan juga menyiapkan untuk Anda kejutan yang lebih besar lagi.
The film was translated and narrated by Ini yang Tuan M-Media. siapkan untuk Anda, pakaian dan perhiasan. Coba lihat apakah Anda puas. Puas, sangat puas. Kalau begitu aku akan meminta mereka mengirimkannya ke ruang pakaian Anda. Baiklah. Lo Shizun terlalu baik pada istrinya, bukan? Aku benar-benar iri pada calon istri aslinya nanti. Kita harus tidur di ranjang yang sama. Pernahkah kau melihat pasangan yang baru menikah, tidur di kamar terpisah? Haruskah aku mandi duluan, atau kau? Sudahlah, aku saja yang mandi duluan. Aku akan mandi duluan. Tidak perlu aku punya uang sendiri. Ini adalah hak yang seharusnya dimiliki Nyonya Lu. Kau tidak akan memotong ini dari gaji bulananku, kan? Ini uang terpisah. Benarkah? Terima kasih, bos. Bos. Tidakkah seharusnya kau mengubah panggilanmu? Mengubah alamat mungkinkah? Benar saja harganya berbeda. Suamiku. Apa? Gong apa? Tidak dengar dengan jelas. Apa? Suamiku. Shen Meng, aku sangat merindukanmu. Aku juga, Kak. Berhenti di situ. Jie Zhen sudah kembali. Shen Meng, putri keluarga Shen. Jie Zhen sudah lama tidak bertemu. Kak, Lu Shikin kakak perempuan Lu Shizun. Karena kau punya tamu di rumah, aku tidak akan menghambatmu menjamu tamu. Aku pergi dulu. Berhenti di situ. Mengapa kau pergi? Kau akhirnya pulang. Kau harus tinggal dan makan denganku hari ini. Lagi pula, Shen Meng bukan orang luar. Kalian berdua adalah teman sekelas saat SMA. Baiklah, adapun aku kakakmu, aku akan pergi mempercepat urusan dapur. Kau. Habiskan waktu berkualitas dengan Shen Meng. Kak, Aku dengar dari Kak Jikin bahwa kau masih lajang. aku. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku sudah punya istri. Apa? Bahkan jika kau ingin menolakku, kau tidak perlu mencari alasan yang begitu buruk, kan? Semua orang tahu, kau menjaga dirimu tetap murni. Melupakan orang. Kau bahkan tidak punya nyamuk betina di sekitarmu. Bagaimana mungkin kau punya istri? Shen Meng, jangan percaya padanya. Dia hanya menggodamu. Kak. Aku tidak pernah bercanda tentang hal penting, seperti pernikahan. Mengenai diriku. Aku benar-benar sudah punya istri. Mustahil jika kau sudah menikah. Bagaimana mungkin Kak Jiken tidak tahu? Aku baru saja akan memberitahunya. Sepertinya aku benar-benar The film mengganggu was hari ini. translated and Shen Meng. narrated by M-Media. Jangan pergi. Jangan dengarkan omong kosongnya.
Bocah nakal ini, dia hanya tidak puas dengan kencan buta yang aku atur untuknya. Setiap kali dia mencoba segala cara untuk menyabotas mereka dan membuatku marah. Mohon jangan dianggap serius. Benarkah? Benar sungguh. Tentu saja nyata dudulah dulu. Aku meminta dapur menyiapkan banyak hal yang kau sukai. Kau harus makan lebih banyak hari ini, ya. Terima kasih, Kak. Jangan sungkan denganku. Bocah, jika kau berani macam-macam, awas saja aku akan menguliti hidup-hidup. Baiklah, baiklah, aku tidak akan main-main. Nona Sulung, ada seorang wanita muda di luar yang mengaku sebagai istri tuan muda. Dia membawa banyak hadiah. Katanya dia khusus datang untuk mengunjungimu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Nona Sulung, aku tidak bicara omong kosong. Dia menunggu tepat di luar pintu. Trik apa lagi yang kau lakukan sekarang? Aku mengerti sekarang. Shenmeng, jangan dianggap serius. Bocah ini pasti membayar uang untuk menyewa seorang aktris. Pergi dan undang dia masuk. Ya. Aku ingin melihat tepatnya. Siapa orangnya? Siapa yang berani bekerja sama denganmu bocah ini untuk menipuku? Kakak, senang bertemu denganmu. Aku kakak iparmu Jiang Qingyu. Bukankah sudah kubilang untuk berdandan sedikit? Kenapa kau begitu cantik? Jiang Qingyu. Nona muda itu cukup cantik. Mengapa kau memanggil orang sembarangan saat bicara? Kakak, aku tidak memanggilmu sembarangan. Shizun dan aku sudah mendaftarkan pernikahan kami. Sudah menikah. Kau pikir dengan membawa surat palsu bisa membodohiku? Naif. Apa kau benar-benar mendaftarkan pernikahanmu? Bagaimana mungkin? Suamiku, cepatlah. Kakak, dia tidak percaya pada kita. Jelaskan padanya. Gadis kecil. Dia cukup pandai berakting. Kak, seperti yang kau lihat, ini adalah istriku, kakak iparmu. Bukankah kau selalu tidak sabar agar aku segera berkeluarga? Bukankah aku baru saja membawanya kembali padamu? Kak Jikin, aku sudah menyebabkan keributan hari ini. Aku akan pamit sekarang. Aku tidak akan menunda acara kumpul keluargamu. Shenmeng, jangan pergi. Setidaknya makanlah dulu. Lihat ini. Lihat apa yang sudah kau lakukan. Kak, ini pertama kalinya istriku masuk ke rumah kita. Jangan menakutinya. Masih berakting. Shenmeng sudah pergi. Untuk siapa kau berakting? Kak, aku tidak berakting. Kami benar-benar sudah menikah. Benar-benar. Ya. Bukankah aku langsung membawanya ke sini untuk bertemu keluarga? Omong kosong. Ikut aku ke ruang kerja. Kau tunggu di sini dulu. Aku akan segera kembali menemanimu. Baiklah suamiku sayang. Aku akan menunggumu di sini. Pelan-pelan. Minggir. Tunggu kau. Kenapa kau mendorong orang? Lu Zhan. Tidakkah kau tahu betapa pentingnya sebuah pernikahan bagi seorang gadis? Teruskan saja kalau begitu. Kak, dia benar-benar kakak iparmu. Jika kau tidak percaya, kau bisa periksa sendiri. Kalau begitu, kau tidak menunggu Ruoking. The Saat film was dia kembali, translated aku and pasti akan memberinya narrated by penjelasan. M Media. Baiklah. Kau sudah dewasa sekarang. Aku tidak bisa mengendalikanmu lagi. Karena kau sudah menikah, perlakukan dia dengan baik. Apa kau mendengarnya? Kakak, apa ini? Hadiah balasan untukmu. Karena ini kunjungan pertamamu.
Aku tak bisa biar kau pulang tangan kosong kan? Ini hadiah dari kakakku. Terima saja. Terima kasih kakak. Aku akan pergi memeriksa. Apakah makanannya sudah siap? Bocah, kau sebenarnya punya selera yang bagus. Indah sekali. Seberapa berharganya benda ini? Ini adalah pusaka keluarga Lu. Hanya diwariskan kepada menantu perempuan tertua keluarga Lu. Sesuatu yang sangat berharga. Aku benar-benar tidak bisa menerimanya. Simpan saja sendiri. Berikan pada calon istrimu nanti. Jika diberikan padamu, pakailah. Benda ini nilainya lebih besar daripada seluruh kekayaanku. Bagaimana jika aku menjatuhkannya dan pecah? Jika rusak, maka kau harus bayar dengan dirimu. Apa yang terjadi padaku? Jantungku berdetak semakin kencang. Tuan muda Lu bawa pendamping wanita. Putri siapa ini? Hingga begitu beruntung. Kalungnya sangat indah. Bukankah Tuan muda Lu 2 tahun lalu menghabiskan 80 juta untuk membeli itu kembali? Dia benar-benar memberikannya padanya. Ketua Lu Anda sudah tiba. Kami punya proyek baru. Mari kita diskusikan detailnya di sini. Aku akan ke sana dulu. Jiang Qingyu. Aku tidak menyangka. Kau cukup banyak akal. Kau berhasil menggat Lu Jiezhan. Tapi kau benar-benar pikir cuma karena dirimu. Kau bisa benar-benar menikah keluarga kaya. Jika aku tidak bisa, bisakah kau? Tentu saja bisa. Lu Jiezhan dan aku adalah kekasih masa kecil. Dan keluarga Wen serta Lu sudah memiliki kontrak pernikahan. Lu Jiezhan hanya menggunakanmu untuk hiburan. Kontrak pernikahan. Mengapa aku belum pernah mendengarnya? Tentu saja kau belum pernah mendengarnya. Kau tidak lebih dari sekadar mainan Lu Jiezhan. Kami orang kaya, sesekali ingin merasakan kehidupan orang biasa. Jadi kau menjadi wanita simpanan Leimu. Kau berani mengungkitnya. Jiang Qingyu. Aku peringatkan kau. Lu Jiezhan adalah milikku. Aku sarankan kau inyah. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal pernah lahir ke dunia ini. Wen Jiao Jiao. Jadi kau ingin menikahi Lo Shizun? Aku akan memastikan kau tidak akan berhasil. Ketua Lu, saya harap kerjasama kita menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Jiezhe. Ada pepatah, harus bangun keluarga dan karir. Sekarang The film setelah was karirmu sukses, translated and kau juga narrated harus by M. mempertimbangkan Media. pernikahanmu sendiri. Paman benar. Jiezhan, kau menunggu Ruo Qing selama 20 tahun. Bibi juga tahu bahwa tahun-tahun ini tidaklah mudah bagimu. Ruo Qing lah yang kurang beruntung. Tapi perjodohan antara keluarga Wen dan Lu tidak bisa diputuskan. Oleh karena itu, aku telah memutuskan bahwa kau harus menikahi Jiao Jiao. Paman juga berniat agar aku menikahi putri angkatmu, benarkah? Jiezhe. Apa maksudmu mengatakan itu? Apakah kau menyiratkan bahwa putri angkatku tidak layak untukmu? Kak Jiezhan, kau tahu bahwa aku sudah menyukaimu sejak kecil.
Apa maksudmu dengan ini? Aku minta maaf, Paman. Aku fobia kuman. Dan aku tidak suka disentuh oleh benda kotor. Tahan saja. Begitu aku menjadi nyonya muda keluarga lu, semua orang ini harus menjilat padaku. Aku minta maaf, Kak Jason. Aku akan lebih berhati-hati di masa depan. Wen Jiao Jiao, untuk menikahi Lo Shizun. Kau benar-benar sangat gigih. Jizul, perjodohan antara keluarga Wen dan Lu sudah diputuskan sejak lama. Bagaimana kalau begini? Menjelang akhir tahun, pernikahanmu dengan Jiao Jiao harus segera dilaksanakan. Apa maksudnya itu? Ketua Wen ingin tuan muda Lu menikahi putri angkatnya? Wen Jiao Jiao sungguh beruntung. Dia sudah menjadi gadis yang dimanja selama lebih dari 10 tahun. Dan sekarang dia akan menjadi nyonya muda keluarga Lu. Dia benar-benar pemenang dalam hidup. Jiang Qingyu, kau akan selalu hanya terinjak di bawah kakiku. Aku minta maaf, Paman. Lamaranmu tidak bisa aku setujui. Mengapa? Karena aku sudah menikah. Apa? Apa, Kak Jason? Bahkan jika kau tidak ingin menikah denganku, kau tidak perlu mengatakan kebohongan yang mengerikan itu. Tepat sekali. Jizul, lelucon macam apa yang kau mainkan? Pernikahan adalah masalah serius. Kenapa aku bercanda tentang hal itu? Lagi pula semua orang yang hadir di sini sudah bertemu dengan istriku. Menikah? Tidak mungkin itu dia kan? Istri. Kemarilah. Semuanya. Izinkan aku memperkenalkan semuanya secara resmi. Ini istriku. Jiang Qingyu. Kalau begitu selamat untuk tuan muda Lu. Semoga pernikahan kalian bahagia. Semoga tuan muda Lu dan nyonya muda segera dikaruniai anak. Semoga cinta kalian abadi. Terima kasih semuanya. Lu Shizul, apa sebenarnya maksudmu? Kau anggap perjanjian nikah Wen Lu milik kita sebagai apa? Lu Jason, apa kau masih menghormati keluarga Wen? Jangan lupa. Ruo Qing hilang karena ulahmu. Apa maksudnya? Dia kehilangan putri sulung keluarga Wen. Jiang Qingyu, kau wanita jalang. Aku akan membunuhmu. Shizun. Jiao Jiao, Jiao Jiao. The film was Apa kau baik-baik translated saja? and Kau narrated baik-baik by saja. N Media. Aku baik-baik saja kau. Jiao Jiao, cepat bangun. Apa kau baik-baik saja? Lu Shizul, apa yang kau lakukan? Wen Jiao Jiao. Aib masa lalu. Aku akan mengambil semuanya kembali hari ini. Mulai sekarang. Kau akan hancur lebur. Di seluruh Haishi. Dan bahkan di internet. Ayah, apa yang ayah lihat? Wen Jiao Jiao,
Kau benar-benar telah mempermalukan keluarga Wen. Berhenti melihat, semuanya berhenti melihat. Itu kau. Kau yang menyebabkan semua ini. Kak Jason, jangan biarkan dia menipumu. Jangan tertipu olehnya. Cukup, Wen Jiao. Kak Jikin, kenapa kakak memukulku? Menghina adik iparku dan mengacaukan perayaan ulang tahun keluarga lo. Aku memukulmu saja sudah termasuk ringan. Lu Jaizhen, apa hakmu melakukan itu? Kau memukul putriku hanya karena kau mau. Biar ku ingatkan Bibi Wen. Istriku saat ini sedang melakukan siaran langsung daring. Semua yang terjadi di sini hari ini akan disinkronkan secara daring. Oleh karena itu, Bibi sebaiknya segera kembali dan menangani hubungan masyarakat. Lu Jaizhen, kau juga. Ibu, bukankah ayah sudah menemukan seseorang untuk memblokir akun siaran langsungnya? Begini caramu menindas adik iparku. Bibi Wen, apa Bibi sudah memikirkannya dengan matang? Apakah Bibi benar-benar ingin demi seorang putri angkat yang sudah terjalin bertahun-tahun menghancurkan persahabatan keluarga Lu dan Wen hingga putus sama sekali? Dikonfirmasi hubungan darah terjalin. Aku tahu itu kamu. Kak Lin, di mana King Yu? Nyonya makan siang tadi dan pergi berbelanja. Dia belum kembali. Bukankah The dia film was menghubungimu? translated and narrated by M Media. Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Orang yang kau kirim untuk mengawasi Wen Jiao, apakah ada pergerakan? Tidak, Wen Jiao sepanjang hari ini tetap berada di kediaman lama keluarga Wei dan tidak keluar. Ada apa, bos? King Yu hilang. Segera kumpulkan tenaga sekarang dan temukan dia untukku. Kak Lin, beritahu aku segera saat King Yu kembali. Baiklah. King Yu, kau harus selamat. Jika tidak, kali ini aku benar-benar akan menjadi gila. Bagaimana mungkin aku kehilanganmu lagi? Aku sedang belanja dengan tenang, lalu diculik. Ini pasti ulah Wen Jiao lagi. Kak Min. Kak Min. Siapa sebenarnya wanita ini? Ini, Sampai bisa membuat keributan sebesar ini. Saat ini, semua persimpangan kota sedang diperiksa. Kita tidak bisa keluar. Bagus sekali. Lee Si-sun sudah tahu aku hilang. Ya Tuhan, tolong. Biarkan dia menemukanku dengan cepat. Benar. Apa yang harus kita lakukan jika tidak bisa keluar? Lalu uang kita. Jangan khawatir. Uangmu tidak akan kurang. Kau menjauhlah dariku. Jangan sentuh aku. Jangan gelisah. Aku hanya ingin memanggilmu untuk makan malam. Siapa kau? Apakah Wen Jiao yang mengirimmu? Berapa dia membayarmu? Aku bisa memberimu 2 kali lipat. Atau kau bisa mengambil sebanyak yang kau mau. Suamiku adalah Lu Si-sun. Selama kau setuju untuk melepaskanku, dia pasti akan memberikannya padamu. Dia bisa menebak bahwa itu Jiao. Sepertinya kita tak bisa biarkannya hidup kembali.
terlalu banyak bicara. Sepertinya kau masih belum lapar. Kalau begitu kau tetaplah di sini sendirian. Ayo pergi. Bukan karena uang. Kalau begitu ini pasti balas dendam. Wen Jiao Jiao? Benar-benar dia, Lo Shizun. Kali ini, bisakah kau datang dan menyelamatkanku lagi? Wang Jiao Jiao. Keluar sekarang. Kak Jezan, ada apa dengannya? Dia sangat menakutkan. Lo Shizun. Untuk apa kau datang ke rumahku lagi? Jika kau berani memukul Jiao Jiao lagi, aku akan memanggil polisi. Bicara. Di mana kau menyembunyikan istriku? Lo Shizun. Apa kau sakit atau bagaimana? Siapa yang tahu kemana istrimu? Lari untuk bersenang-senang. Jika kau ingin menjadi gila jangan lakukan di rumah kami. Wen Zhiyu. Bagaimana bisa kau sebodoh itu? Apakah kau tahu siapa orang yang sedang kau lindungi saat ini? Dia adalah pelaku yang menculik saudara kandungmu sendiri. Apa katamu? Kau menemukan Qing Yu. Jelaskan dirimu dengan jelas. Lo Shizun. Apa kau akan bilang lagi bahwa istrimu adalah Ruoqin? Apa kau pikir aku masih akan percaya itu? Sekarang bawa orang-orangmu dan segera keluar dari sini. Bodoh. Lihatlah baik-baik dan The perhatikan film dengan was jelas. translated Jiang Qingyu and adalah Wen narrated Ruoqin. by M Media. Dia putriku. Tapi apa yang telah kulakukan padanya? Ibu selamatkan aku. Ibu. Pantas saja. Pantas saja saat aku memukulnya dulu. Hatiku terasa sangat sakit. Apakah ini ikatan ibu dan anak? 20 tahun. 20 tahun penuh. Anakku sudah kembali. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Memanggilmu bodoh, kau benar-benar bodoh. Laporan penilaiannya, kau bahkan tidak tahu kalau itu sudah ditukar. Apa yang masih kau lihat? Apa hakmu untuk melihat? Aku jelas baru saja. Tunggu. Di mana sebenarnya Ruoqin? Kau baru saja menyebutkan penculikan. Kalau begitu kita harus interogasi benar, putri kesayanganmu itu. Di mana sebenarnya dia? Apa sebenarnya yang terjadi? Kak Jezan, itu benar-benar bukan aku. Aku tahu kakak tidak menyukaiku. Tapi, kakak tidak boleh menuduhku sembarangan. Katakan padaku, di mana Ruoqin? Kau tak akan mengaku sampai hadapi konsekuensi, bukankah begitu? Bicara. Di mana istriku? Kau menghalangiku. Aku percaya pada Jiao Jiao. Meskipun Jiao Jiao biasanya sombong dan mendominasi, sama sekali tidak mungkin baginya untuk melakukan kejahatan. Keluarga Wenku tidak akan membesarkan penjahat seperti itu. Benar sekali, Kak Jezan. Aku tidak meninggalkan rumah akhir-akhir ini. Bagaimana mungkin aku punya waktu untuk menculiknya? Dia telah merenung di balik pintu tertutup. Sudah seminggu ini. Dia benar-benar tidak keluar. Menghubungi para penculik, hanya butuh satu panggilan telepon. Ini ponselku. Kakak boleh memeriksanya sesuka hati.
Sekarang kakak bisa percaya padaku kan? Mungkin. Dia punya musuh dengan orang lain. Dia benar. Aku tidak bisa memusatkan perhatianku sepenuhnya pada dia saja. Aku tidak bisa berjudi. Prioritas utama saat ini adalah menemukan Ruoqing. Benar. Ziyu. Nah, kau cepat pasang ini. Pemberitahuan hadiah. Beritahu semua orang. Beritahu semua orang yang bisa diberitahu. Ayah. Ibu. Jangan khawatir. Kali ini, aku pasti akan membawa adikku kembali dengan selamat. Aku pasti bawa dia kembali selamat. Tunggu aku. Cepat. Wang Jiao. Sebaiknya kau berdoa agar Ruoqing baik-baik saja. Jika tidak, aku sendiri yang akan mengirimmu ke neraka. Baik, aku harus pergi ke perusahaan. Aku akan mengerahkan semua karyawan untuk mencari Ruoqing bersama-sama. Bersatu kita tegur. Kau tunggulah di rumah. Aku yakin kita pasti akan menemukan putri kita. Kau tunggulah. Baiklah. Hilangnya Ruoqing, apakah benar tidak ada hubungannya denganmu? Ibu? Maksud ibu bahkan ibu tidak percaya The film padaku. was translated and narrated Meskipun by aku M bukan putri Media. kandung ibu. Ibu membesarkanku sejak kecil. Di dalam hati ibu, apakah aku benar-benar sejahat itu? Ibu ingin mempercayaimu juga. Dan berharap masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Bunuh dia. Apa yang akan kau lakukan? Sudah 3 hari penuh. Jika bukan karenamu, apakah kita akan terjebak di sini? Tunggu sebentar. Sampang. Lepaskan aku. Nona Jian. Sepertinya, langit berniat menghancurkanmu. Kimin, apa yang kau lakukan itu ilegal. Wen Jiao, beri kau keuntungan apa? Sampai kau rela mengorbankan seluruh hidupmu. Jika kau berhenti sekarang, semuanya akan baik-baik saja. Tidak. Sudah terlambat. Berhenti. Apakah kau baik-baik saja? Bicara. Apakah Wang Jiao yang mengirimmu? Jika kau mengatakan yang sebenarnya sekarang, aku mungkin masih mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Tidak ada yang menginstruksikanku. Kau masih keras kepala ya? Kau sedang mencari mati. Bunuh dia, kau akan masuk penjara. Jiang Qingyu. Pergilah ke neraka. Istriku. Maafkan aku Jiao. Tugas yang kau berikan padaku. Akhirnya gagalku selesaikan. Tapi tenang saja. Mereka tidak akan bisa melacakmu. Ruoqing, apa kau merasa lebih baik? Ruoqing, apa ada bagian lain yang terasa sakit? Ruoqing, apa yang ingin kau makan? Cukup berhenti berdebat. Ruoqing baru saja bangun. Jangan menakutinya. Pelan-pelan.
Ruo Qing. Aku ibumu. Apa? Aku ibumu. Namamu Wen Ruo Qing. Kau adalah putri yang hilang 20 tahun lalu. Apa yang sedang kau coba lakukan sekarang? Meskipun aku seorang yatim piatu, aku tumbuh di Lucheng sejak kecil. Orang tuaku. Mereka juga sangat baik padaku. Lagi pula mereka meninggal setelah ujian masuk universitasku. Aku tidak mungkin putri yang hilang itu. Mereka bukan orang tuamu. Mereka menginginkan kalungmu. Itulah sebabnya mereka mengadopsimu. Mereka. Kau benar-benar tidak tahu malu. Demi melakukan kejahatan untuk Wen Jiao. Kau bahkan pakai trik ngaku kerabat. Jangan khawatir. Aku tidak akan tertipu oleh rencanamu. Ini salah kami. Kamilah yang membuatmu menderita ketidakadilan selama bertahun-tahun. Tapi Ruo Qing, kau benar-benar putriku. Nyonya Wen tidak berbohong. Ruo Qing, kau memang putri mereka yang hilang 20 tahun lalu. The film Aku was sendiri yang translated memverifikasinya. and narrated by Mustahil. iMedia. Hukuman kecil untuk peringatan besar. Jika kau berani merencanakan sesuatu terhadap Jiao lagi, kau tidak akan seberuntung ini. Bahkan kau membantu mereka menipuku. Jangan gelisah. Aku tahu untuk sementara waktu, kau tidak bisa menerima kenyataan ini. Tapi itu tidak masalah. Tidak peduli siapa dirimu. Kau adalah istriku. Kakak, lihat laporan tes DNA ini. Aku bukan kakakmu. Kakakmu adalah Wen Jiao. Ruo Qing, dengarkan aku. Pergi. Aku tidak mau. Aku tidak ingin melihat siapapun dari keluarga Wen. Pergi. 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 Di mana Qiming? Dia ditembak mati oleh polisi. Bagaimana dengan dua penculik lainnya? Mereka juga mati. Semuanya mati. Itu mustahil. Aku jelas tidak memukul dengan keras. Mereka dibunuh olehku. Tidak. Itu Qiming. Kau hanya bertindak untuk membela diri. Qiming demi membungkam mereka. Dia menghabisi mereka. Kalau begitu, apakah polisi tahu bahwa Wen Jiao adalah dalangnya? Sebaiknya kau beristirahat dulu selama 2 hari. Tunggu 2 hari lagi. Dan aku akan menemanimu ke kantor polisi beri keterangan. Qiming bahkan sampai ajalnya selalu melindungi Wen Jiao. Oleh karena itu, mustahil untuk langsung menjatuhkan hukuman padanya. Aku ingin beristirahat sendiri sebentar. Kau harus keluar dulu. Kalau begitu istirahatlah yang cukup dulu. Aku akan berada tepat di luar pintu. Panggil aku kapan saja jika kau butuh sesuatu. Apa ini? Wan Zheyu memintaku memberikan ini padamu. Ini adalah kontrak pengalihan perusahaan film dan televisi. Mengalihkannya padaku. Dia pasti mencoba menebus dosanya. Aku tidak menginginkannya. Saya sudah menduga Anda tidak akan menerimanya. Apalagi ini? Ini dariku untukmu. Hiburan King Sun. Bukankah kau selalu ingin menjadi sutradara? Mulai sekarang kau akan menjadi bos bagi dirimu sendiri. Kau bisa memfilmkan apapun yang kau mau sesukamu. Mungkinkah orang kaya zaman sekarang semua suka bagi perusahaan langsung? Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Lagi pula aku tidak tahu cara menjalankan perusahaan. Ini adalah harta bersama kita sebagai suami istri. Kau hanya perlu menjadi sutradara yang hebat dan nikmati kesenangannya. Serahkan urusan mencari uang padaku.
Aku tidak melihat apa-apa. Kita sudah menikah secara sah. Bukan hanya bisa melihat. Kau juga bisa menyentuhnya. Siapa yang mau menyentuhmu? Teksturnya sangat bagus. Ada apa? Perutku terasa tidak enak. Bahkan, jika Ruking tidak bisa memiliki anak saat The ini, film was translated Aku tidak akan and meninggalkannya narrated lagi. by M Media. Teknologi medis sudah sangat maju sekarang. Dia pasti akan sembuh. Kau baik-baik saja. aku baik-baik saja. Besok temani aku menghadiri resepsi perhiasan. Gala perhiasan. Apakah perjamuan malam itu, Nyonya Brown, diselenggarakan oleh... Baik, Kalau begitu aku harus tidur lebih awal malam ini. Dengan begitu kondisiku akan prima besok. Untuk mendukungmu. tidurlah. Nyonya. Keluarga Wen mengirim seseorang lagi kali ini, membawa banyak perhiasan. Apakah Nyonya akan menerimanya kali ini? Tidak. Nyonya Wen. Nyonya, aku minta tolong padamu mulai sekarang. Berhentilah mengirim orang untuk mengantar barang ke sini. Baik itu perhiasan, atau gaun haute couture. Aku tidak kekurangan apapun, dan aku tentu tidak akan menerimanya. Ruo Jing, ini semua adalah hal-hal yang selama 20 tahun terakhir Ibu tabung untukmu. Mereka seharusnya menjadi milikmu. Ibu tahu ibu pernah menyakiti hatimu sebelumnya. Itu adalah kesalahan ibu, tapi barang-barang ini tidak salah. Ini semua adalah kasih sayang yang ibu berikan padamu selama 20 tahun ini. Tolong pahamilah, hati seorang ibu yang mencintai putrinya. Tolong jangan dikembalikan lagi ya. Baiklah, itu luar biasa Ruo Jing. Tunggu sebentar, ibu akan segera meminta mereka mengirim kembali barang-barang yang sebelumnya kau kembalikan. Sampai jumpa di perjamuan malam ini. Singkirkan semuanya. Baik, Nyonya. Simpan semuanya. Kasih sayang mereka untuk Wen Ruoking sama sekali tidak kurang. Tapi aku adalah Jiang Qingyu. Terima kasih semua telah menghadiri perjamuanku. Nyonya Brown. Apakah ini Nyonya Lu? Ini istriku Jiang Qingyu. Halo Nyonya Brown, aku sangat menyukai perhiasan yang Anda rancang. Saya senang Nyonya Lu menyukainya. Kalau begitu saya bisa tenang. Tenang tentang apa? Istrimu sangat cantik. Saya benar-benar dipenuhi inspirasi saat ini. Baiklah, kalau begitu kalian berdua nikmati dulu waktunya di sini. Makan dan minumlah yang puas. Saya akan menemui tamu yang lain sekarang. Baiklah. Cincin Nyonya Brown itu sangat indah. Berlian itu, ukurannya hampir sebesar telur burung merpati. Kau menyukainya. Jika kau suka aku bisa membelikanmu yang serupa. Tidak, aku tidak akan berani memakai yang sebesar itu, meskipun itu palsu. Apalagi yang asli. Yang ini asli. Sudah lama tidak bertemu. Apa yang terjadi? Begitu banyak pengawal tiba-tiba masuk. Semua pintu keluar diblokir. Itu mengerikan. Mungkinkah ada teroris yang menyusup? Tidak perlu gugup atau takut.
Mohon maaf atas gangguannya semuanya. Cincin Nyonya Brown tiba-tiba hilang. Kami meminta semua tamu untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Itu hanya sebuah cincin. Mengapa kami ditahan di sini? Semua orang yang hadir di sini adalah orang-orang terpandang dan terhormat. Apakah mereka akan mencuri? Saya dengar cincin itu. Harganya lebih dari 300 juta. Tidak heran dia membuat keributan sebesar The ini. film was translated Ini and yang baru saja narrated by kusebutkan. M. Cincin berlian seukuran telur burung merpati. Cincin itu dibuat oleh putri Nyonya Brown dengan tangannya sendiri. Itulah mengapa nilainya sangat tinggi. Aku harap itu segera ditemukan. Jiang Qingyu. Malam ini aku akan membalasmu setimpal. Aku pastikan kau rasakan sepenuhnya. Rasa kehancuran dan aib. Semua tamu mohon bersedia untuk digeledah. Terima kasih atas kerjasamanya. Serius, apakah mereka benar-benar akan menggeledah kita? Atas dasar apa? Saya menolak. Penggeledahan tubuh itu terlalu menghina. Perjamuan ini disiarkan langsung secara keseluruhan. Kami sudah menelepon polisi. Polisi sedang dalam perjalanan. Mohon kerjasamanya semuanya. Kau duluan saja. Kalau begitu berhati-hatilah. Ruo Jing, kau belum banyak menghadiri perjamuan, dan sekarang kau mengalami hal seperti ini. Kau seharusnya tidak terlalu takut kan? Dibandingkan dengan diculik, pemandangan seperti ini tidak membuatku takut. Nona Wen tidak perlu ikut campur. Lagi pula kita tidak dekat. Aku juga meminta Nona Wen untuk tidak memanggilku dengan begitu akrab. Apa kau tidak merasa muak memanggilku seperti itu? Mendengarnya saja membuatku mual. Kalau begitu Nona Jiang, kau harus berdoa untuk keberuntungan. Apa maksudnya dengan itu? Nyonya-nyonya mohon kerjasamanya. Ya. Ruo Jing, kau mencuri cincin itu. Ini. Nyonya Brown, cincin Anda telah ditemukan. Itu ada di dalam tas tangan wanita ini. Tidak. Aku tidak. Aku tidak mencuri. Cincin itu ada di dalam tasmu. Kau baru saja melakukan kontak dengan Nyonya Brown. Ruo Jing, kau sudah bingung. Ini memang cincin saya. Istri terhormat dari ketua grup Lu. Ternyata mencuri. Itu sungguh konyol. Dia awalnya hanyalah selebgram, bukan siapa-siapa. Bahkan jika dia cukup beruntung menikah ke dalam keluarga kaya, dia tetap tidak bisa mengubah kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging itu. Ketua Lu benar-benar menunjukkan penilaian yang buruk kali ini. Nyonya Brown, tolong percayalah padaku. Aku benar-benar tidak mencuri cincin Anda. Ruo Jing, aku tahu kau tumbuh dalam keadaan sulit. Tapi kau sekarang adalah Nyonya Lu. Kenapa kau begitu serakah akan uang? Aku tidak. Aku tahu itu kau. Istriku, istri Lu Shizun, adalah seseorang yang bisa kau bicarakan sembarangan. Benar sekali. Perhiasan atau ornamen apa yang putri keluarga Wen dibutuhkan? Dia tidak perlu mencurikan. Ruo Jing, mobil kami mogok di tengah jalan. Itulah sebabnya ibu terlambat. Kau difitnah lagi. Jangan khawatir, adik. Kakak ada di sini. Mari kita lihat siapa yang berani menjebakmu. Apa? Mungkinkah Jiang Qingyu benar-benar putri keluarga Wen yang hilang selama 20 tahun? Ayah, ibu, kakak. Kalian akhirnya datang. Ruo Jing baru saja dijebak. Aku rasa pasti ada kesalahpahaman. Jiang Qingyu, kau benar-benar beruntung. Aku jelas sudah merusak mobil mereka. Aku tidak menyangka mereka masih bisa selamat. Jangan khawatir, ayah ada di sini. Tidak akan ada yang berani menindasmu lagi. Nyonya Brown, aku yakin kejadian hari ini pasti sebuah kesalahpahaman. Ruo Jing adalah putriku. Aku yakin dia tidak mungkin mencuri. Benar sekali, meskipun Ruo Jing tidak bisa memiliki anak. Tapi, dia tidak akan sampai hati mencuri barang milik anak orang lain kan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa katamu? Ayah, aku tidak The tahu. film was Kalian tidak translated memberitahu Ruo and Jing tentang narrated masalah by ini. M. Media.
Tidak heran perutku terasa tidak nyaman akhir-akhir ini. Dan Lu Sisun tidak berani menyentuhku. Nyonya muda Lu ternyata tidak bisa memiliki anak. Lalu siapa yang akan mewarisi perusahaan besar keluarga Lu di masa depan? Ruo King, jangan khawatir. Aku bisa. Ruo Jing, aku minta maaf. Aku salah paham padamu tadi, aku minta maaf. Apa-apaan kemunafikan ini? Diam. Nona Wen, hari ini juga kau yang mencuri cincin Nyonya Brown dan menjebak Nyonya muda kami. Aku dapat rekaman CCTV, serahkan ke polisi. Polisi akan segera tiba. Tolong bantu aku memohon pada polisi. Lepaskan. Nona Wen Jiao Jiao. Kami selidiki ponsel itu, temukan bahwa oleh Tuan Muda Wen, kau menyuap Qiming dan sebelumnya mencoba membunuh seorang gadis muda di Yuchen yang menyebabkannya lumpuh dari pinggang ke bawah. Selain itu, beberapa hari yang lalu, kau dengan sengaja menculik Nyonya Lu. Tidak, itu tidak benar. Ibu, keadaannya tidak seperti ini. Kakak, aku mohon pada kalian semua. Tolong bantu aku memohon pada polisi. Hal yang paling aku sesali dalam hidupku adalah mengadopsi orang tidak tahu diri sepertimu. Mulai hari ini, kau dan keluarga Wenku sama sekali tidak memiliki hubungan lagi. Kakak, ini semua hanyalah kesalahpahaman. Tolong dengarkan penjelasanku. Ini benar-benar hanya kesalahpahaman. Sebuah kesalahpahaman. Awalnya kami mengira gadis di Yocheng itu adalah Ruo Qing. Kau menyuruh Qiming mengubah laporan penilaiannya. Sekarang kami sudah menemukan Ruo Qing yang asli, dan kau menculiknya lagi. Kami terlalu mempercayaimu. Tidak, bukan begitu. Nona Wen, silakan ikut dengan kami. Ibu, apakah ibu benar-benar membuangku? Ibu, lepaskan. Apakah ibu benar-benar membuangku? Mulai hari ini, kau bukan lagi putriku. Ibu, aku tidak mau pergi. Ruo Jing, ibu minta maaf. Ibu tidak tahu, dia akan menjebakmu seperti ini. Jika ibu tahu dia orang seperti ini, ibu seharusnya tidak mengadopsinya saat itu. Benar sekali, Ruo Qing. Setelah kau pergi, kami mencari kemana-mana. Kemudian, secara tidak sengaja kami menemukan Jiao Jiao sedang mengemis di jalan, dan keliru mengiranya sebagai dirimu. Begitulah cara kami berhasil melaluinya. Akulah yang membuat kesalahan paling fatal. Bukan hanya aku gagal mengenali adikku sendiri, aku juga. Aku yang terburuk, aku pantas dipukul. Kakak, pukul aku. Pukul aku. Selama kau bersedia memaafkanku, kau boleh memukulku sesukamu. Jadi, apakah aku benar-benar tidak bisa memiliki anak lagi? Ruo King, aku tidak keberatan dengan itu. Lagi pula, Jika Anda tidak keberatan, bagaimana dengan adikmu? Fakta bahwa dia tidak datang hari ini. Pasti karena aku, kan? Ini semua salah ibu. Ini semua salah ibu karena menyakiti putri kandung ibu sendiri saat itu. Jika ibu tidak menyewa orang untuk memukulmu, ini tidak akan terjadi. Cukup. Semuanya adalah takdirku. Kakak, Aku baik-baik saja. Ruo King, maafkan aku. kakak. Selama kau bersedia memaafkanku, kami akan melakukan apa saja. Bisakah kau? Putriku tersayang, bisakah kau kembali pada ibu? Yana. Kami semua telah menunggu momen ini. Menunggu dengan getir selama 20 tahun. Mohon maafkan kami. Kenapa mereka bisa bersatu kembali sebagai keluarga, sementara aku dibawa pergi? Aku benar-benar tidak bisa masuk penjara. Wen Jiao Jiao, jangan lari. Aku menabrak dan membunuh seseorang. Aku hanya datang ke sini untuk berdamai dengan Jiang Qingyu. Kau sendiri yang berlari keluar, jangan salahkan aku. Cepat blokade jalan di depan. Hentikan mobil itu. The film was translated and narrated by M Media.
Baiklah. Berhentilah merasa bersalah. Ini juga perbuatannya sendiri. Kenapa kau membawaku ke sini? Apakah kau masih ingat pertama kali kita bertemu? Ini adalah tempat pertama kali kita bertemu. Kau bahkan menciumku. Jangan coba-coba menyangkalnya. Kau bilang aku tampan dan ingin menciumku. Tidak tahu malu. Lihatlah. Itu permata dari kalungku. Aku memberikan kalung itu kepada Nyonya Brown. Dia menggunakan perhiasan dari kalung itu untuk merancang cincin pernikahan ini. Tidak heran dia saat itu memberitahuku bahwa pikirannya mengalir seperti mata air. Jadi, kau memintanya merancangnya saat itu. Apakah kau menyukainya? Aku menyukainya. Rukin, ini adalah tanda cinta kita. Mereka menuntunku untuk menemukanmu. Berterima kasihlah pada mereka. Karena membiarkanmu menemukanku. Kau adalah Nyonya Lu. Pernikahan kontrak 1 tahun berakhir di sini. Mulai sekarang, aku ingin kau menjadi Nyonya Lu yang sesungguhnya. Rukin. Aku mencintaimu. Aku ingin bersamamu. Melalui setiap tahap kehidupan. Ruoking, maukah kau menikah denganku? Ruoking. Istriku. ya. Memilikimu seumur hidupku adalah segalanya bagiku.